Tidak ada orang yang sukses 100%. Juga tidak ada orang yang gagal 100%. Ketika kita paham bahwa semua bersifat sementara, ya kenapa kemudian kita harus meributkan diri mati-matian, berpacu untuk hal yang pada akhirnya juga akan ditinggalkan. Ini juga menjadi satu perenungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya. Alhamdulillah, pada siang hari ini sebagaimana biasa di studio kami di GIC, Jakarta Islamic Center, satu ruang program QLM insyaallah mengudara bersama, pembelajaran yang tentunya kita ikuti, kita renungi, kita implementasikan dalam kehidupan kita agar ke depan lebih berkualitas lagi. Sebagaimana tujuan QLM adalah quality life management, bagaimana kita memanage kehidupan kita lebih berkualitas. Alhamdulillah mitra, hari ini tepatnya hari Selasa tanggal 29 di bulan Juli, ini hari pungkasan, hari terakhir di bulan Juli 2025, yaitu temanya masa lalu biarlah berlalu. Nanti insya Allah ada 7M, berdamai dengan masa lalu. Dan kali ini QLM sudah yang ke-330. Luar biasa mitra, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan mitra bersama kami, senantiasa belajar terus dan terus, belajar dan belajar sehingga memiliki jiwa yang insya Allah lebih baik dan lebih baik ke depan, serta insya Allah menjadi soko guru bagi yang lain. Karena sesungguhnya ketika kita berbuat baik, itulah yang dikenang selamanya. Dan mitra, ketika QLM mengudara bersama mitra adalah satu pembelajaran besar untuk kita semua, untuk merenungi, untuk mengevaluasi, untuk introspeksi diri kita agar betul-betul kita lebih baik ke depan. Bagaimanapun kita adalah orang-orang yang banyak sekali kekurangan serta kesalahan dan kekhilafan yang kita berbuat. Dengan belajar tentunya kita akan bisa mengecilkan atau merejus atau mengurangi hal-hal yang tadinya diperlakukan kurang baik, mungkin menjadi lebih baik diperlakukannya. Dan kali ini adalah ketika kita akan berbicara masa lalu biarlah berlalu. Karena sungguh banyak di antara kita ketika hari ini hidup dengan masa lalu. Hal-hal yang sudah berlalu masih kita pikirkan dan bahkan bisa menjadi dominan dalam kehidupan kita hari ini. Padahal mestinya tidak seperti itu. Karena apa? 1 menit yang lalu itu sudah selesai. 1 jam yang lalu sudah berakhir. 1 bulan yang lalu apalagi begitu ya. Jadi tidak ada kembali lagi. Ini uniknya luar biasa, uniknya waktu seperti ini. Sehingga kita tentunya paham bahwa ketika kita harus seperti itu ya berbuat yang paling baik. Kita tentu ingin sekali memberikan apresiasi pada diri kita atas perbuatan kita, atas perbuatan baik kita, dan atas segala hal yang tentu akan membekas dan kemudian akan kita jadikan patokan berbuat ke depan. Nah, luar biasa mitra ini. Jadi kalau bahasa aslinya mengatakan let's gone by be gone, masa lalu biarlah berlalu. Walaupun sekali-kali tentu kita perlu menengok masa lalu kita. Orang bijak mengatakan kalau kita sedang mengendarai mobil, ya tatapannya ke muka, kacanya lebih besar ke muka. Sekalipun ada spion yang terkadang kita lirik gitu, kita lihat ke belakangnya sedikit-sedikit. Namun yang paling fatal kan ketika kita terus melihat masa lalu kita dijadikan satu, mungkin ya, dijadikan satu sumber ilmu, atau mungkin dijadikan satu hal yang kayaknya seperti itu terus gitu. Padahal tidak. Our future is different from now.
masa depan kita itu berbeda dari saat ini. Karena apa? Tentu ketika kita ingin maju ke depan, nah hari inilah kita memulai hal-hal yang kita inginkan atas masa depan kita. Apapun yang kita dapatkan hari ini adalah hasil perbuatan masa lalu kita. Jadi tidak ada masa kini, masa lalu, masa depan sama. Pasti berbeda. Dan setiap kita inginkan beda, memang harus berbeda. Nah, jadi seandainya kita masih hidup di masa lalu saat ini, ya mestinya buang saja. Gitu. Sudah nggak perlu sama sekali. Apapun yang kita berbuat di masa lalu ya sudahlah. Yang ada tinggal apa tadi kita tengok-tengok saja dan kita perbaiki dan sebagai pemicu kebaikan ke depan. Ini pentingnya kita, mengapa kita harus mengatakan masa lalu biarlah berlalu. Agar kita tidak terlalu fokus dengan masa lalu di hari ini. Jadi hidup di masa lalu itu enggak. Kita hidup di hari ini dan seterusnya. Bukan hidup di masa lalu. Ya, hal-hal yang mungkin membuat kita pahit di masa lalu yaitu menjadi satu sejarah, menjadi satu kayak katakanlah pembelajaran yang ingin kita mungkin buka lagi untuk masa depan. Nah ini pentingnya kita belajar bagaimana mensikapi masa lalu. Maka ada 7M, berdamai dengan masa lalu. Paling tidak seperti itu. Paling tidak kita betul-betul memahami bahwa biarlah yang berlalu-berlalu dan ke depan akan kita berbuat yang lebih baik lagi serta kita lebih profesional sehingga mungkin atau yakin bahwa hasilnya akan didapat pun setimpal dengan apa yang kita perbuat hari ini. Jadi our future is different from now. Masa depan kita tidak sama dengan masa kini masa kini kita. Ini yang paling penting. Jadi hari esok harus lebih baik dibandingkan hari ini. Hari ini harus baik dibandingkan kemarin. Ini sebenarnya satu kesatuan dan satu hal yang mestinya terus kita tancapkan dalam hati kita. Bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin. Kalau hari ini sama saja dengan kemarin sudah termasuk rugi. Ini sabda Rasulullah seperti itu. Jadi oleh karena itu mestinya terus lebih baik dan lebih baik terus. Dan tentu segalanya akan berubah. Tentu kita memahami bahwa apapun yang kita miliki saat ini, apapun situasi saat ini akan berubah ke depan. Dan satu-satunya orang yang bijak adalah yang menerima perubahan itu sendiri. Karena perubahan itu niscaya. Tidak ada sesuatu yang tidak berubah. Semuanya akan berubah dan makanya kemudian kita arahkan perubahan itu menjadi perubahan yang baik. Perubahan yang memuliakan diri kita dan juga yang lainnya. Nah, ini yang kita pentingkan. Jadi tidak sia-sia. Apalagi kita paham bahwa kita belajar tentang segala hal, ya, di antaranya adalah ketika ingin kualitas dirinya ke depan lebih baik. Maka hari ini dan seterusnya kita adalah orang-orang yang tentu saja introspeksi dirinya atau evaluasi dirinya tinggi. Saya pernah menyingkat satu kata yang sangat luar biasa juga. Waktu itu kita singkat dengan kata cebol. C-nya itu adalah check and recheck is must. Betul bahwa terus selalu mengecek diri kita, mengevaluasi diri kita adalah sebuah keharusan. Tidak bisa harus kita cek, harus kita evaluasi, harus kita introspeksi agar apa? Paling tidak tadi ada perbedaan yang bisa kita lihat di masa-masa yang akan datang. E-nya adalah empati. Orang empati itu bisa merasakan apa yang saat ini mungkin teman kita, kolega kita rasakan. Empati itu dalam sekali, karena empati di dalamnya adalah orang yang paham betul situasi kondisi. Ini empati. B-nya adalah begin with good thing. Memulai dengan hal-hal baik. Insya Allah kalau kita mulai baik ya hasilnya akan baik. Jadi disinilah kalau kita menebar kebaikan, kita menuai kebaikan juga. Jadi jangan sebaliknya ya. Ini B-nya. O-nya adalah organize positive mentally. Selalu saja menjadi orang yang husnudon, yang mengedepankan positive thinking. Karena dalam positive thinking ada positive feeling. Dan ketika kita mengedepankan positive thinking itu, wah luar biasa sekali. Ketenangan jiwa yang sangat. Kalau anak muda sekarang mengatakan mantap jiwa. Ini betul. Jadi, wah wallahu alam. Banyak di antara kita justru yang paling banyak atau yang mendominasi adalah negative thinking. Padahal mestinya dibalik, positive thinking.
Oke lah semuanya, kalau kita positive thinking maka ketenangan jiwa yang sangat. Yang orang tadi saya katakan, anak muda mengatakan mantap jiwa ya. Ini B-nya, begin with good thing. Mulailah dengan hal-hal yang baik saja lah. Kemudian O-nya adalah organize positive mentally, sudah. Dan L-nya adalah legowo. Menjadi orang yang legowo. Menjadi orang yang betul-betul lapang dada. Atau istilah Jawa itu nerimo ing pandum gitu ya. Jadi menerima, tetapi betul menerimanya yang bagaimana kita tetap pelajari. Namun orang legowo itu orang yang longgar hati nih, orang yang longgar hatinya. Jadi jika mendapatkan sesuatu itu pasti dipikirkannya dengan baik. Apalagi tadi disambung dengan positive thinkingnya. Insya Allah seperti itu. Jadi kata cebol ini memang jadi luar biasa. Akronim yang mungkin saja mudah diingat karena bahasa itu bahasa sehari-hari yang kita temukan. Sekalipun dalam arti yang sesungguhnya kan kurang baik ya. Artinya ada hal-hal yang mungkin saja kita mengecas seseorang yang cebol begitu gitu ya. Tetapi ketika dijadikan akronim sangat baik sekali. Oke mitra, mari kita mulai mengupas satu persatu tentang tadi 7M ya. 7M itu adalah dimana kita cara berdamai dengan masa lalu kita. Sehingga hari ini kita tertolong tidak lagi ribut dengan masa lalu kita. Biarlah berlalu apapun yang sudah terjadi ya, demikian itu. Dan apapun yang kita mungkin hari ini rasakan, betapa masa lalunya ada gitu. Jadi mestinya dijadikan sweet memory aja. Luar biasa seperti lagu sweet memory. Jadi kayaknya memang seperti itu. Jadi, apapun yang sudah terjadi ya, jadikanlah sesuatu yang manis bagi kita. Sekalipun dalam prosesnya sungguh sangat pahit. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa itu adalah satu proses dan itu adalah hal yang harus kita lewati, insya Allah menjadi sweet memory atau memori yang indah. Nah, bagaimana cara berdamai dengan masa lalu kita? Nah, ini yang betul-betul menjadi perenungan, betul-betul menjadi satu pembelajaran yang insya Allah menjadi manfaat baik kita. Jangan lagi kita terbuai dengan masa lalu kita. Jangan lagi kita bersedih dengan masa lalu kita. Jangan lagi kita memikirkan sesuatu yang sudah berlalu, yang jauh sudah ketinggalan, kita masih berkutat ke sana. Nah, lalu kita benarkan, kita baikkan, kita mulai mencoba membuka diri, dan kita berdamai dengan masa lalu kita, serta bisa melangkah dengan baik ke depannya. Bisa membawa keuntungan-keuntungan yang besar, baik untuk kita maupun lingkungan kita. Karena sesungguhnya itulah yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Berdamai dengan masa lalu. M yang pertama, menerima masa lalu. Jadi siapapun kita ya, hari ini ini adalah hasil jerih payah kita di masa lalu kita. Hari ini adalah hasil proses pekerjaan kita di masa lalu kita. Apapun yang kita hadapi hari ini, apapun yang kita hari ini dapatkan adalah hasil perbuatan kita masa lalu. Seandainya itu kurang menguntungkan bagi kita, ya itu masa lalu kita. Seandainya hari ini juga menguntungkan kita, ya itu masa lalu kita. Orang yang bijak selalu berpikir bahwa saya tidak mau hidup dengan masa lalu, tetapi saya mau berpikir panjang, mau melihat masa lalu kita sebagai acuan kita ke depan lebih baik lagi. Wah, ini yang paling benar. Jadi boleh titik ini adalah titik di mana kita melihat masa lalu kita, lalu kita akan lebih baik ke depannya, melangkah lebih baik ke depannya. Ada satu istilah yang sangat bagus sekali, mitra, dan ingat-ingatlah ini. Insya Allah akan menjadi satu pembelajaran yang hebat. Jadi selalu saja berpikir dengan 3O. O yang pertama adalah open mind. Kita ini terbuka sekali, apapun terbuka dengan siapapun. Kalau kayak saya pribadi, hari ini belum mahir terhadap penggunaan IT, ya saya belajar dengan yang muda, yang hebat-hebat, yang konon disebutnya generasi Z atau generasi IT, generasi Android gitu ya. Ya nggak masalah, karena saya terbuka, saya tidak tertutup diri, ya. Extrovert lah, bukan introvert. Sehingga saya akan mendapatkan sesuatu. Orang yang terbuka itu akan percaya dengan open possibilities. Pasti ketika kita terbuka, kita juga terbuka akan hal-hal yang kemungkinan terjadi pada diri kita. Wow, apa terjadi? Belajar berarti saya tahu. Kalau saya belajar berarti saya mengerti. Kalau saya belajar lagi dengan yang muda berarti saya paham. Dan akhirnya apa? Saya bisa adaptasi. Saya bisa bersama dengan mereka yang muda-muda. Nah, ini salah satunya. Itu
rentetannya dari open mind ke open possibilities. Dan kemudian yang ketiga ada lagi open opportunities. Pasti akan mendapatkan keuntungan-keuntungannya kita dapat asal hasil jerih payah kita tadi, atas belajar kita. Pasti kita akan dapat keuntungannya apa? Kita jadi tahu, kita jadi paham, kita jadi adaptasi, kita jadi terus eksis dalam kehidupan kita. Jadi nggak ketinggalan, nggak sedih gitu ya, jadi nggak menangis gitu, nggak kemudian memaki-maki diri. Nah, karena tidak perlu sama sekali. Ya, inilah kesempatan kita untuk menerima masa lalu kita. Jadi apapun yang kita dapatkan pada apapun yang kita mungkin kerjakan pada masa lalu, apapun yang kita mungkin saja hal-hal yang mungkin membuat kita tidak baik di masa lalu, ya kita terima dengan apa adanya, dengan baik hati, dan kemudian dijadikan satu titik di mana kita akan lebih baik ke depan. Wah, luar biasa kita. Orang-orang yang bisa seperti insya Allah, orang-orang yang betul-betul manfaatnya luar biasa. Karena paham betul apapun yang kita kerjakan menjadi satu perenungan, menjadi refleksi diri, menjadi kalau mungkin kita kontemplasi gitu ya, menjadi satu pembelajaran yang bisa jadi kita akan jauh lebih dahsyat ke depan. Ini untungnya kita kalau kita mau belajar dari masa lalu kita. Maka kemudian orang-orang bijak sering berkata pada kita, sering menasehati kita, yuk luangkan waktu antara 5-10 menit untuk merenung, untuk melihat masa lalu kita, untuk melihat apa saja yang pernah kita lakukan di masa lalu kita, atau mungkin sehari, atau mungkin seminggu, atau mungkin sebulan yang lalu. Karena itu perlu sekali untuk ngecas jiwa kita. Jadi harus dicas juga ya. Tidak hanya baterai HP, tapi jiwa kita pun perlu dicas. Apalagi nanti ditambah dengan ilmu-ilmu agama yang cukup, ilmu yang lain yang cukup. Wah, kaya raya sekali. Dan kita akan tenang sekali. Jadi satu hal nyata ketika kita mau seperti itu. Masa lalu kita menjadi titik di mana kita harus lebih baik ke depan. Masa lalu kita adalah hal yang baik untuk kita, untuk bisa berbuat lebih banyak lagi. Masa lalu kita bukanlah hal yang membuat kita tertutup, namun terbuka dengan segalanya. Ini hebatnya kita kalau mau menerima masa lalu kita. Bagaimana mitra? Bisakah menerima masa lalunya? Insya Allah bisa. Dan dengan masa lalu berarti kita punya harapan yang besar ke masa depan. Lihatlah kalau orang menarik ketapel, semakin ke belakang, jauh ke belakang, maka melesatnya ke depan batu yang ada di dalamnya semakin cepat sekali. Dan kalau mengenai satu benda, bisa jadi bendanya akan jatuh atau bendanya akan luka yang dalam sekali lah itu. Ini satu hal yang perlu kita camkan, perlu kita pelajari, perlu kita renungi, perlu kita lihat bahwa semakin ke belakang kita tarik batu itu yang ada di ketapel, maka melesatnya akan semakin hebat ke depan. Nah, kita pun demikian, ketika kita berpikir tentang masa lalu, berarti kita sedang berbicara hal-hal baik ke depan, hal-hal baik di mana kita ingin menggapai yang sungguh luar biasa atas diri kita. Masa lalu adalah masa di mana kita harus lebih smile, lebih tersenyum melihatnya, dan kemudian satu pembelajaran baik dijadikan pembelajaran untuk lebih baik ke depan, dan dijadikan satu story atau sweet memory saya katakan tadi untuk melangkah lebih jauh lagi ke depan. Yang kedua, mitra, M yang kedua adalah menyadari bahwa bahagia adalah tanggung jawab diri sendiri. Ini sangat betul sekali. Jadi apapun yang terjadi ini ya karena kita sendiri. Kita mau bahagia ya kita mau sedih ya kita mau menatap masa depan jauh lebih dahsyat ya kita mau biasa-biasa ya kita. Jadi kita sadar bahwa bahagia adalah tanggung jawab diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan siapa-siapa. Lalu pertanyaannya kan gini, siapa sih sebenarnya yang bisa membuatkan kita bahagia? Ya diri kita, bukan siapa-siapa, karena segalanya ada pada diri kita. Kita ini aktornya, kita adalah kunci utamanya. Ketika kita hari ini mengatakan, alhamdulillah saya berhasil atas apa yang saya kerjakan, sampai jam 2 ini atau sampai jam 1 ini, siang hari saya sudah berbuat sedemikian rupa banyak atas kebaikan. Ini bahagia sekali. Nah, tetapi kemudian mungkin saja orang tidak berpikir seperti itu. Ya
terserah saja. Tetapi yang jelas bahwa kita harus sadar bahagia adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Bersedih pun demikian, berhasil pun demikian, atau gagal pun demikian. Jadi semua adalah diri kita sendiri. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Jangan pernah gara-gara dan gara-gara. Jangan pernah tengok ke belakang. Jangan pernah tengok kanan kiri kita. Karena kita adalah aktornya. Kita ini pemain utamanya. Segalanya dari diri kita. Maka ketika kita sadar hal seperti itu, apapun yang terjadi, ya, kita smile tadi. Dijadikan satu pembelajaran. Karena sungguh bahwa hidup ini sebuah anugerah yang luar biasa, mitra. Jadi orang bisa mengatakan, yesterday was history. Kemarin itu sudah sejarah. Tomorrow is mystery. Besok masih misteri, kita nggak tahu persis. Hak prerogatif Allah saja. Today is a gift. Hari ini adalah anugerah dari Yang Kuasa untuk kita. Jika kita paham yang seperti itu, dan kita paham bahwa hari ini anugerah, mengapa kita tidak berbuat baik saja? Mengapa kita tidak bahagia saja? Mengapa kita tidak menolong banyak orang lain? Wah, luar biasa, mitra. Kalau kita tahu seperti itu, hari ini anugerah yang luar biasa. Berapa jam anugerahnya? 24 jam, karena sehari 24 jam. Nah, lalu kita hitung-hitung, mitra. Kalau perempuan sehari berbicara konon dalam satu penemuan atau satu research yang masyhur sampai 20.000 kata. Sementara laki-laki 8.000 kata. Permasalahannya adalah, atau pertanyaannya kemudian yang timbul adalah, seberapa banyakkah atau berapa persenkah dari 8.000 kata itu yang bermanfaat baik untuk dirinya maupun lingkungan kita? Atau demikian, seberapa banyak persenkah dari 20.000 kata seorang ibu, ya, berkata-kata, karena seharinya 20.000 kata yang baik untuk kebaikan diri maupun untuk kebaikan yang lain. Ini perenungannya seperti itu. Jangan-jangan justru 20.000 hampir 0% kebaikan kata-katanya. Naudzubillah. Jangan-jangan dari 8.000 kata kita 90% atau 99% justru kata-kata yang tidak baik. Naudzubillah kalau seperti itu. Maka itu ada sebuah perenungan yang sangat, dan ini adalah tanggung jawab kita. Dan dua tadi, untuk berdamai dengan masa lalu, bahwa bahagia adalah tanggung jawab diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi apapun yang kita dapatkan adalah diri kita. Kita mau naik ya kita mau turun ya kita mau istirahat ya kita mau maju ya kita. Ini luar biasa, benar luar biasa. Jadi kalau kita renungi ke situ, artinya kemudian kita banyak introspeksi dirinya, kita banyak melihat ke dirinya, melihat ke dalamnya. Jadi bukan out tapi in, itu melihat ke dalamnya lebih banyak lagi. Dan siapapun yang bisa melihat ke dalam lebih banyak, di situ akan menemukan sesuatu yang betul-betul dahsyat. Karena dengan menemukan itulah kita akan paham betul situasi kondisi yang akan kita kerjakan setelah mungkin di titik hari ini kita kerjakan. Coba mitra, kita mulai melihat, kita mulai menyadari, sesibuk apapun kita, jangan kemudian kita lupa dengan hal-hal yang seperti itu. Karena bisa jadi kita disibukkan oleh sesuatu sehingga kita betul-betul tidak memahami, betul-betul tidak melihat, betul-betul tidak mungkin mengerti akan hal seperti itu. Sehingga apa yang terjadi? Ya seperti robot. Robot bekerja kan tanpa ada alasan. Yang penting kalau kemudian diarahkan ke ini, ya itu. Bisa jadi manusia seperti robot. Gitu. Oleh karenanya kan, karena yang membedakan kita dengan yang lain adalah metafisik, itu tentunya kita lebih banyak berpikiran dan jernih pikiran kita dan paham betul bahwa ini A, ini B, ini C. Sehingga apa? Keindahan kita lah di situ. Dan kalau kita paham seperti itu, betul-betul kita menikmati anugerah yang diberikan Allah pada hari ini. Yang tidak ada alasan lain. Yang ada apa? Yang ada bahagia terus setiap menitnya, setiap detiknya. Yang ada bahagia terus. Ya, kenapa kita kemudian krusial? Kenapa kemudian kita bersuudzon?
Karena apa? Karena tidak paham betul bahwa kita mestinya menciptakan kebahagiaan. Dan bahagia itulah tanggung jawab diri kita sendiri. Luar biasa mitra. Ini pembelajaran yang indah. Ini pembelajaran yang mesti terus kita geluti dan terus kita terbuka. Maka yang didapat tadi O3 tadi, ada open mind, open possibilities juga, open opportunities. Dan kalau itu melekat pada diri kita, maka insya Allah kita jauh dari penyakit. Kita jauh dari hal-hal yang mungkin akan kita berbuat tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Baik aturan agama maupun aturan hukum yang berlaku. Ini pentingnya kita belajar dan pentingnya kita memahami diri. Karena sesungguhnya bahwa siapa sih orang yang paling bahagia, kata Ali ibn Abi Thalib, adalah orang-orang yang bisa memanage hatinya, bisa memanage kolbunya. Malah ada manajemen kolbu, itu di-manage dengan baik. Jadi bukan siapa-siapa. Memang betul bahwa inilah pada akhirnya kitalah yang bertanggung jawab atas segalanya. Kitalah yang menyadari bahwa bahagia sedih adalah diri kita yang menciptakannya. Ya? Jadi jangan kemudian gara-gara, hilangkan gara-garanya. Tidak perlu lagi kita berbicara gara-gara gitu ya. Aduh, yang ketiga mitra kita, M yang ketiga. Wow. Jadi untuk berdamai dengan masa lalu kita agar tidak lagi menjadi satu hal yang momok ya dalam kehidupan kita, serta terkadang bergelanjut dengan kita, adalah memahami bahwa semua bersifat sementara. Wow, ini juga betul sekali. Semua bersifat sementara. Jadi sebenarnya begini, tidak ada orang yang sukses 100%, juga tidak ada orang yang gagal 100%. Betul, tidak ada orang yang sukses 100%, masih ada kekurangan juga. Juga tidak orang yang gagal 100%, masih bisa sukses juga. Ketika kita paham bahwa semua bersifat sementara, ya kenapa kemudian kita harus meributkan diri mati-matian, berpacu untuk hal yang pada akhirnya juga akan ditinggalkan. Ini juga menjadi satu perenungan. Oleh karena itu ya mestinya terus berjalan dengan ya profesional lah. Kalau saya tugasnya ini ya saya kerjakan secara profesional. Kalau ini harus selesai, selesaikan secara profesional. Mestinya seperti itu. Sehingga ada keseimbangan yang sangat. Dan orang seimbang itu bahagia sekali. Orang seimbang ya. Nah, orang bahagia kan belum tentu seimbang. Tapi kalau orang seimbang itu sudah bahagia. Jadi orang bahagia belum tentu seimbang. Tapi kalau orang seimbang pasti bahagia. Nah ini. Memang betul semuanya bersifat sementara. Oleh karena itu kan tidak berlarut. Tidak kemudian nekat, tidak kemudian main seenak-enaknya gitu, semau dewe. Karena kalau seperti itu, karena toh nantinya juga semua akan ditinggalkan. Kalau kita paham seperti itu, wow, yang ada tangan ini akan terarah dengan perbuatan yang baik, kaki kita akan melangkah ke melangkah yang baik, mata kita akan melihat yang baik, mulut kita akan bicara yang baik. Kalau kita paham yang seperti ini. Karena semua bersifat sementara. Tidak ada yang abadi. Sesukses apapun mereka, tetap bersifat sementara. Seterprosok apapun mereka, tetap bersifat sementara. Jadi ini. Karena apa? Orang-orang yang paham ketika terperosok juga akan belajar dari keterperosokan itu. Kenapa harus seperti ini? Orang-orang yang paham dengan sukses ya akan paham bahwa saya berbuat seperti ini sehingga hasilnya begini. Nah, dan orang-orang yang paham bahwa semua bersifat sementara itu akan senang sekali. Jalannya itu akan tenang sekali. Betul-betul tenang. Tidak harus ribut dengan A dengan B dan C. Tetapi tetap profesional. Tetapi tetap akan menjadi orang yang betul-betul berniat berbuat baik. Karena sesungguhnya disitulah nilai sesungguhnya kita. Nilai yang ada adalah perbuatan baik kita. Dan hal yang dikenang oleh masyarakat luas adalah ketika kita berbuat baik. Nah, jadi inilah pentingnya kita memahami bahwa semua bersifat sementara. Jadi jangan sosokan gitu.
Jangan sombong lah. Toh akhirnya akan ditinggalkan. Toh akhirnya juga tidak akan bersamanya. Ya kita paham yang seperti itu, kita paham. Maka mestinya bagi kita ya pengingat seperti itu penting. Bagi kita mengingatkan hal-hal seperti ini penting agar kita tidak lalai, agar kita tidak lupa sampai ke liang kubur kita gitu. Ya ini pentingnya kita menjadi orang yang belajar, pentingnya kita menjadi orang yang mau belajar. Tadi akhirnya kita terisi, tidak menjadi robot. Khawatir kalau kita ini mirip dengan robot, ya khawatir banget. Tetapi ya mudah-mudahan tidak lah, karena kita adalah punya akal, punya nurani, punya segalanya, dan kita lebih baik dibandingkan robot. Robot kan pembuatnya kita juga, yang buat robot kan manusia gitu. Dan insya Allah kita tidak seperti robot, tapi mungkin ya kemauan kerjanya atau kerja kerasnya boleh menyaingi robot, tapi dalam hal lain ya tidak seperti robot. Sekalipun betul bahwa robot juga tergantung dari powernya, dari tenaganya. Kalau listriknya mati mungkin juga nggak bisa berbuat banyak ya. Nah ini diantaranya. Tapi betul memahami bahwa semua bersifat sementara adalah hal baik. Tidak ada yang langgeng di dunia ini. Ya, tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang ada adalah sementara. Tetapi tetap harus profesional. Jangan kemudian mentah setelah kita paham bahwa semuanya akan ditinggalkan. Ya sekalipun semua akan ditinggalkan, tapi tinggalkanlah dengan jejak yang baik. Kalau orang dulu mengatakan, kalau kita lahir menangis, janganlah meninggal kita atau mati kita menangis lagi. Meninggallah dengan tersenyum. Wah, luar biasa mitra. Ketika lahir menangis, tapi ketika meninggal, ketika mati tersenyum. Ya kan? Ini mestinya seperti itu. Artinya apa? Bahwa kita tidak meninggalkan apa-apa, tidak meninggalkan beban apa-apa pada keluarga kita. Maka tersenyum. Gitu. Selesai sudah. Karena ketika kita meninggalkan sudah selesai urusan dunia. Tapi jangan kemudian meninggalkan keributan gitu. Yang ditinggalkan adalah hal-hal yang baiknya. Ya ini penting bagi kita, karena tidak sedikit juga ketika meninggal ternyata membuat gaduh keluarganya dan masyarakat sekitarnya. Ini kan yang kurang pas bagi kita. Nah, kita belajar supaya kita meninggal tersenyum, meninggalkan beban, meninggalkan jejak, meninggalkan hal-hal yang baik yang kemudian akan dikenang. Dan mudah-mudahan jadi doa kita dan meringankan urusan akhirat kita. Amin. Yang keempat mitra, lihat lagi yang keempat, agar kita berdamai dengan masa lalu kita adalah memiliki harapan baru. Ini sangat betul sekali. Jadi ketika kita berdoa kan itu harapannya. Harapannya ditujukan pada Allahnya agar dipenuhi, dikabulkan. Bayangkan mitra kalau mitra memahami isi doa-doa itu. Wah, kalimat-kalimat teruntai dengan rapi dan indah. Serta permintaan-permintaannya juga betul-betul membumi. Artinya bukan mengada-ada. Ini kita memiliki harapan baru. Jadi apapun yang kita hari ini perbuat itu ya ada harapan. Kalau kita mencoba hal baru, ada harapan baru. Makanya jangan takut dengan hal baru. Ketika kita melangkah ke suatu tempat juga ada harapan baru. Ya sekalipun kata-kata harapan baru itu ada untuk perumahan di Bekasi, harapan indah, harapan baru ada. Tapi yang betul bahwa betul memiliki harapan baru itu memang sesuatu yang harusnya kita miliki. Jadi kita berharap. Dan harapannya banyak sekali. Ya. Di antaranya adalah harapan-harapan yang paling tidak berbuat senakal zaman dahulu. Nah, itu tidak berbuat sekonyol zaman dahulu. Ini harapan baru ke depan. Itu. Jadi di dalam doa itu adalah harapan. Orang makanya kan termasuk orang yang sombong kalau orang tidak berdoa, karena nggak ada harapan. Tetapi kita kalau punya harapan, suatu saat akan dikabulkan. Siapapun kita yang mestinya punya harapan. Siapapun kita mestinya punya harapan yang betul-betul nantinya akan jadi kenyataan kita raih. Karena harapan itu wish atau sesuatu yang hari ini kita inginkan dengan harapan. Kayaknya kalau orang nggak punya harapan, mungkin
sudah tidak normal lagi kayaknya seperti itu. Karena semua orang punya harapan. Harapan apa aja? Harapan punya anak, harapan sehat, harapan punya cucu, harapan apa saja namanya harapan. Jadi untuk berdamai dengan masa lalu ya karena ada harapan ke depan gitu. Jadi kalau hal-hal yang terjadi di masa lalu kemudian oh ke depan saya begini, harapan saya ini tenang sekali mitra. Ketika kita ini punya harapan dan berharaplah. Nah, karena harapan itu adalah doa. Dan kalau sebaik-baik kita nih, kalau punya harapan, dituliskan. Harapannya apa saja tuliskan. Jadi kalau di dalam ilmu hipnoterapis itu dikatakan, kalau kita punya keinginan apa gambarkan atau tuliskan dan dipasang di tempat di mana kita bisa melihat tiap harinya. Itu artinya ya, kalau kita melihat di pintu, mau dipasang di pintu, berarti harapan itu akan terus terlintas pada diri kita dan pada akhirnya akan jadi nyata. Kan ini hebatnya kita ya, hebat sekali. Jadi kalau kita punya harapan, tulis saja atau gambar saja, pasang di mana yang sering kita lewat atau sering kita lewati, sehingga kita akan diingatkan dengan harapan itu. Nah, ini satu pembelajaran baik mitra. Jadi jangan punya harapan tapi terpendam. Apa ada ya istilah harapan terpendam? harapan tapi dia terpendam gitu. Ya akhirnya nggak keluar. Akhirnya nggak kelihatan. Karena inginnya harapan kita itu adalah harapan yang betul-betul jadi realita, jadi nyata, jadi baik. Ini kan jadi manfaat atau paling tidak jadi sesuatu yang mendukung kita, kehidupan kita di masa yang akan datang. Wow, luar biasa nih harapan ini. Nah, jadi berharaplah sebanyak-banyaknya. Dan harus ada memang harapan itu. Kalau orang dulu ditanya, nah kamu cita-citanya mau jadi apa? Itu termasuk harapan. Jadi saya berharap jadi ini, saya punya cita-cita ini. Jadi mestinya seperti itu, harapan itu ada. Wah, luar biasa mitra. Ini yang keempat yang akan kita berdamai dengan masa lalu kita adalah memiliki harapan baru. Jadi harapannya apa saja terserah lah. Pasti di antara kita itu beda-beda ya. Tetapi milikilah harapan agar kita hidup, agar kita jauh lebih dahsyat ke depan dan kemanfaatannya juga hebat ke depan. Yang kelima mitra, kita lihat lagi yang kelima adalah kalau tadi dibilang punya harapan baru, yang kelima adalah menepis hal buruk ya atau berbaik hati pada diri sendiri. Nah ini sering kita ini terlalu mencemooh diri, terlalu mengatakan aduh aku ini nggak pede, aku ini kurang mampu, menyesalinya luar biasa terhadap diri sendiri, bahkan menyalahkan diri yang luar biasa pula. Padahal mestinya menepis hal itu. Jadi berbaik hati pada diri sendiri. Jadi kalau kita berbuat salah ya maafkanlah, ini atas perbuatan saya, maka ringan jalannya. Tetapi kalau kita ngedumel, ngomel pada diri kita sendiri ya, maka yang ada apa? Kita tidak tenang. Yang ada kita tidak enjoy lah. Itu kita tidak apa cerdas akhirnya, tidak fresh. Bahkan akhirnya apa? Yang terjadi kita lemas dan kaku, otot-ototnya ini kaku, jadi nggak kuat itu untuk ngangkat apa, nggak kuat. Untuk berpikir apa juga kedul. Kedul itu nggak ini ya, artinya bebel gitu. Jadi ini kan kita sayangkan ya, maka dari itu mestinya gitu tuh ya hormati diri kita sendiri lah, hargai diri kita sendiri setinggi-tingginya dan ucapkan terima kasih pada diri kita sendiri. Terima kasih tanganku, kakiku, mataku, telingaku, Anda semua sudah berbuat baik untukku. Ya, boleh seperti itu. Jadi akhirnya kakinya sehat, tangannya sehat, matanya sehat itu. Nah, ini penting. Kita kadang-kadang abai dengan itu. Bahkan kayaknya cuek lah. Tidak pernah memberi pujian kepada diri sendiri. Yang kita puji-puji malah orang lain. Wow, luar biasa, Anda hebat. Anda hebat, tuh sorak-sorak dengan orang lain. Sementara pada dirinya sendiri nggak pernah. Ini kan ada yang keliru yang seperti itu. Ada yang keliru kalau seperti itu. Padahal mestinya pada diri kita ya kita betul-betul menghargai, betul-betul memberi
apa apresiasi, sehingga nanti menjadi apa? Jadi inspirasi yang luar biasa. Kalau orang senang memberikan apresiasi itu akhirnya positif banget. Jadi bukan sebaliknya. Banyak dari kita bukan apresiasi tapi justru yang negatif-negatif. Yang bahkan bahasa-bahasa hutan pun keluar gitu. Nah, ini yang kurang pas untuk kita ya. Yang kurang pas banget. Itu karena kita ini indah banget. Kalau kita paham betul bahwa hari-hari kita ini indah, tidak ada tidak ada tekanan, ya, atau work under pressure itu. Ya. Kerja di bawah tekanan nggak ada, tidak ada beban. Jadi enjoy sehingga apa? Ketika itu terjadi pada diri kita, yang ada ketenangan jiwa, sama. Dari jiwanya tenang, kemudian apa? Akan menghasilkan pikiran yang cerdas, yang kemudian akan bisa bermanfaat bagi diri kita, bisa bermanfaat bagi orang banyak, dan bisa pada akhirnya apa? Di sini kita terlihat gagah, terlihat fresh, terlihat wow, berwibawa gitu, terlihat tidak loyo, terlihat wow, pantas lah gitu. Jadi mestinya seperti itu. Maka kan ada di satu zaman ketika orang-orangnya itu walaupun nggak punya uang nggak pernah minta-minta gitu ya. Walaupun nggak punya pakaian bagus tapi nggak pernah minta-minta ya. Itu kalau nggak salah pada zaman Khalifah Umar, hingga orang ke pasar juga ganteng-ganteng semua gitu ya. Nah ini memang perlu yang seperti itu, dan saya sepakat banget. Walaupun tua tapi tampak kayak anak muda, tampak kayak anak muda, tampak saja. Sekalipun tua ya tetap tua gitu ya. Tapi saya lebih condong seperti itu. Jangan kemudian tua ya kita malah jadi kayak tua gitu, kan malah tidak produktif. Ya, selama kita masih produktif ya mestinya bisa seperti itu. Kata Ali ibnu Abi Thalib mengatakan, saya kalau meninggal di waktu kecil betul masuk surga, tapi saya belum bahagia karena belum bisa menolong orang lain. Tapi kalau sudah besar, kalau sudah gede kan banyak menolong orang lain, saya masuk surga juga saya puas gitu. Nah ini salah satunya gitu. Jadi mitra, janganlah menjadi orang yang terkadang justru yang kita milih itu melihat orang banyak yang ingin dikasihani gitu. Nah, orang banyak yang dikasihani. Orang dulu ada di satu zaman itu, orang nggak punya duit tapi tampangnya seperti orang kaya. Dan ya kan jadi akhirnya apa? Tidak merepotkan orang lain. Ya, nah di sini sekarang orang kaya juga menjadi orang miskin. Ya memang sistem ada seperti itu. Nah ini perlu dipelajari, perlu menjadi satu perenungan kita, perlu menjadi satu pembelajaran kita agar kita betul-betul seperti itu. Ya, menepis hal buruk. Ini nggak mau berbuat yang tidak baik, nggak mau berkata yang tidak baik, nggak mau berpikir yang tidak baik. Jadi terus berbaik hati, berbaik dan berbaik. Ya. Memang ada saya pernah ditegur sama seorang ya, kalau saya katanya selalu berpikir positif untuk orang lain, padahal kan belum tentu orang itu positif. Tapi bagi saya, sekalipun orang lain itu berbuat negatif ya silahkan saja. Tetapi saya tetap mengedepankan pikiran positif terhadap orang itu. Ya. Itu saya. Dan ternyata hasilnya juga luar biasa sekali. Ketenangan jiwa tadi yang ada, dan karena kita menghormati banyak orang lain, tadi mereka juga hormat pada kita. Ada imbal balik yang setimpal lah ketika kita berbuat seperti itu. Berbeda dengan kalau kita ini bersuudzon, ya, bernegatif thinking lah, apa-apa negatif ya. Pada akhirnya malah nggak dapat apa-apa. Saya pernah melihat begini, ini contoh tapi contoh saja ya. Di TikTok, kalau nggak salah saya buka TikTok, saya menemukan seorang ibu-ibu mengatakan, ya ibu itu umur 54 tahun, mengatakan, sudah tidak bersuami, mengatakan begini, kalau saya nikah dengan anak muda, tidak, pasti saya akan diatur oleh orang yang lebih muda gitu. Padahal saya lebih tua, ya, saya nggak mau seperti itu. Kalau saya menikah dengan orang tua, sebentar lagi akan dorong-dorong rodanya orang tua itu. Nah, ini karena berpikir negatif, jadi nggak dapat. Nah itu, ya, yang seperti itu mestinya kita tepis gitu, nggak. Jadi artinya ya tetap aja lah, kalau memang mau ya silahkan aja. Ini kan segalanya berjalan dengan insya Allah baik ketika kita berbuat baik ya, tidak lagi berbuat yang tidak baik. Tapi ya banyaklah kita lihat
orang-orang yang condong ke negatif. Nah, kali ini kita condongnya ke positif. Jadi berbaik hati aja pada diri sendiri. Jadi katakan pada diri kita ini luar biasa banget, kita ini hebat banget. Buktinya sampai saat ini kita bisa berjalan. Buktinya sampai saat ini kita bisa kemana-mana dan bisa manfaat. Kan luar biasa ya. Satu apresiasi yang sangat luar biasa dan satu apresiasi yang perlu kita apresiasi lagi. Ini we are the best. Kita ini sebenarnya terbaik, yang hebat banget. Dan yang hebatnya itu sungguh luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan apa-apa. Mestinya seperti itu. Saya hebat. Makanya saya ajarkan pada orang lain. Kalau salaman dengan saya, katakan, Anda beruntung bersalaman dengan orang hebat. Anda beruntung bersama dengan orang pintar. Nggak apa-apa. Karena itu doa dan itu memicu kita untuk menjadi pintar. Itu. Anda beruntung dengan orang yang ahli ahli komputer nih, ahli IT, ahli apa aja boleh. Nggak ada masalah. Karena itu semua kan menjadi kenyataan. Ketika kita terus mengatakan, terus berulang-ulang mengatakan seperti itu, bawah sadar kita akan merekam apa yang kita katakan. Karena bawah sadar itu kan cara kerjanya adalah ketika kita mengulang-ulang satu pekerjaan, mengulang-ulang suatu perkataan, itu masuk bawah sadar kita dan terekam sehingga terus akan diingatkan. Kan hebat ya di situ. Ini keindahan kita yang luar biasa. Yang keenam itu, nah, mensyukuri apapun yang terjadi. Ini yang tadi saya katakan bahwa mestinya kita ini mensyukuri aja. Apapun yang terjadi, ya, sekalipun mungkin ketidakberuntungan yang kita dapatkan, ya, tetap mensyukuri. Karena di dalam ketidakberuntungan ada keberuntungan. Dalam satu, katakanlah tadi, keterperosokan itu masih ada untungnya, masih ada hikmah yang bisa kita ambil. Jadi itu mensyukuri apapun yang terjadi. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, insya Allah ya karena Allahnya, karena sesungguhnya kan khairihi wa syarrihi minallah. Baik sesuatu dan buruknya sesuatu ya karena Allah aja. Mestinya seperti itu. Sekalipun ya kita paham bahwa kita lah yang aktor utamanya, kita yang berbuat. Tapi kalau terjadi pada diri kita hal seperti itu, ya syukuri. Mensyukuri saja. Jadi ya, ada yang sering mengatakan qadarullah ini ya. Ya, tapi yang bagaimana dulu ya, yang tadi saya katakan sudah kita berbuat, sudah kita ikut serta di dalamnya. Nah ini, jadi umpama ya kita hari ini ingin pintar kemudian belajar, kan insya Allah qadarullah karena kita belajar menjadi pintar. Kan seperti itu diantaranya. Jadi orang yang mensyukuri apapun yang terjadi itu kan wah bahagia sekali, akan tenang sekali, tidurnya nyenyak, nggak usah pakai pil tidur. Ada juga yang tidurnya kesulitan tidur orang. Sampai jam 1 baru tidur, jam 3 baru tidur. Orang lain sudah bangun dari jam 9. Nah, yang nggak bisa tidur itu jam 3 baru bangun, jam 1 baru tidur. Nah, jam 3 baru tidur kan akhirnya rugi. Ya rugi sendiri. Jadi ya orang yang senantiasa mensyukuri apapun yang terjadi itu dalam jiwanya terdapat obat yang luar biasa. Dalam jiwanya selalu enteng dibawa kemana-mana dan tahan banting. Kenapa? Ada rasa syukurnya di situ. Jadi manfaat kata syukur atau perbuatan syukur, wow, dahsyat luar biasa. Nah, syukur fisrillah lah. Selalu mengucapkan alhamdulillah, selalu mengucapkan sesuatu yang baik untuk Allah, yang akan mensyukuri bentuk syukur kita ya. Dan kalau itu yang diucapkan, itu yang diperbuat, wow, mitra jangan tanya, ke depan jauh lebih dahsyat lagi. Maka kalau kita mensyukuri nikmat Allah akan ditambah nikmatnya. Kalau kufur ya malah ya akan mendapat azab yang sengsara, kan begitu. Ini satu korelasinya. Mensyukuri apapun yang terjadi agar kita ini betul-betul menjadi orang yang berdamai dengan masa lalu kita adalah diantaranya mensyukuri. Ya sudah, syukur sajalah saya kali ini seperti ini ya, bersyukur. Nah, syukur saja, itu nggak ada yang lain-lain kecuali rasa syukur saja. Dan ini ya mesti dipraktekkan, mesti dilatih, mesti diimplementasikan. Jadi tidak hanya sekedar angan gitu, tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi betul-betul
dalam kehidupannya kita lakukan yang seperti itu. Bentuk mensyukur itu banyak sekali yang kita dapatkan hari-harinya. Maka tidak salah ketika kita ini menjadi orang yang banyak mensyukuri, lalu kita paham betul apa yang kita syukuri. Wow, maka tenang sekali jiwa kita kan, menjadi jiwa yang mantap atau mantap jiwa dari, atau orang bilang memang dia itu adalah orang yang begini gitu, orang yang begini. Bahkan dia mengatakan orang yang indigo, positive thinking, orang yang berhusnuzon gitu. Ya memang seperti itu, mestinya seperti itu. Jadi jangan negatif thinking, tapi positive thinking agar kita menjadi orang-orang yang betul-betul bisa melangkah lebih baik ke depan. Yang terakhir Mitra, yang ketujuh ini, wow, mengambil hikmah sebagai pembelajaran. Betul sekali ya. Jadi kalau kita ingin damai dengan masa lalu kita, semua yang terjadi ya ambil hikmahnya. Tadi syukuri, kemudian ambil hikmahnya. Ini ada korelasi banget, mensyukuri dengan mengambil hikmah. Apapun yang terjadi kalau kita mengambil hikmahnya ya, akhirnya positif. Ya walaupun mungkin secara materi loss kita atau tidak dapat gitu ya. Tetapi ternyata ketika kita mengambil hikmah sebagai pembelajaran, wow, itu dahsyat banget. Kelihatannya sepele, tetapi luar biasa itu. Jadi banyak dibuktikan dengan hal-hal seperti itu. Banyak sekali orang yang terkadang melihatnya kecil ya, tapi itu besar banget. Jadi mengambil hikmah dari sebagai pembelajaran. Jadi kalau mitra hari ini terperosok umpamanya, belum berhasil seperti yang diinginkan, ya jangan give up, jangan berhenti. Tetapi justru mengambil hikmah dari pembelajaran itu. Kenapa seperti ini? Kenapa sepi umpamanya dagangan kita? Kenapa nggak laku-laku sampai sore kan? Jadi ya mestinya kemudian kita mengambil hikmah untuk ya perbaikan-perbaikan ke depan. Mau apa lagi kira-kira kan gitu. Kalau ini nggak laku ya ini, kalau ini nggak laku ya ini. Terus saja mencoba seperti itu, karena disarankan itu kita harus sering mencoba. Orang yang sering mencoba itu mendapatkan banyak hal, diantaranya ya hal-hal baru yang didapatkan itu. Jadi orang yang mau mengambil hikmah sebagai pembelajaran itu orang-orang yang legowo, orang-orang yang hebat, orang-orang yang tidak putus asa, orang-orang yang tidak mau terpuruk, justru akan bangkit itu. Karena apa? Karena akan belajar dari keterpurukan itu. Ya, orang-orang yang bangkit seperti orang-orang yang kalau sudah hari ini katakanlah saya rugi sekian, ya saya tidak nangis, tidak lari, tetapi saya justru masuk ke dalam, kira-kira apa yang buat saya rugi, apa yang buat saya tidak maju, apa yang buat saya seperti ini. Nah itu, jadi mestinya seperti itu, mengambil hikmah dari berbagai pembelajaran atau dari hal-hal yang mungkin hari ini kita dapatkan. Nah, semuanya akan baik-baik saja dan semuanya akan menjadi luar biasa, serta semuanya akan berefek positif. Wah, luar biasa Mitra. Indah rasanya Mitra. Kita saling berbagi, ada 7M tadi yang menyatakan berdamai dengan masa lalu kita. Dan yang paling penting lagi tadi adalah ketika kita banyak mensyukuri, lalu mengambil hikmah dari apa yang terjadi pada diri kita. Kalau itu yang diambil, kita ambil hikmahnya, kita mensyukurinya, dua hal saja sudah tenang sekali jiwa kita. Bisa istirahat dengan mapan, dengan senang, dengan enak, dengan nyaman, dan dengan nyenyak. Kalau tidak, wah, kita nggak tidur 2 hari saja, wah, jadi masalah banget. Oleh karena itu, ketika kita bisa mengambil hikmah dan kita bisa mensyukuri, itulah anugerah yang luar biasa untuk kita. Demikian Mitra, 1 jam sudah, hampir 1 jam, belum 1 jam nih. Kita bincang-bincang tentang bagaimana berdamai dengan masa lalu kita. Semoga apa yang kita share bersama, kita bicara bersama, diskusi bersama adalah manfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain atau lingkungan kita. Yang jelas ketika kita mau belajar, berarti ada masukan. Yang jelas ada harapan baru untuk kita semua. Semoga sukses dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.